Dia dapat dosa, yang marah-marahnya dapat dosa. Iya, karena dia itu kan tidak boleh. Apalagi takabur kan, kita minta sama Allah supaya bisa dijaga ketat hati kita nih, karena hati kita sering terjadi malapetaka dengan Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sahabat itu mengusulkan gimana kalau impian ini kalau dijadikan suara adzan. Oh, ya itu cocok. Iya. Nah, tapi kalau saya mencermati apa yang diberitakan itu pengistilahan ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa rasul wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin wa man ahsan. Dengan teror ria untuk takabur. Nah, untuk takabur itu satu paket itu yang sering mengerusak. Takabur sombong kan? Nah iya, dia ujubnya ini nih. Ujub kan angkuh, ya hampir sama dengan sombong. Nah, tiga sifat ini sangat tercela sekali nih. Tidak boleh memasuki di hati lah, bahaya itu ancamannya. Nah, kalau udah bersih dari tiga sifat tercela itu ya selamat, ibarat kita aman nyaman, dan ibarat kita selalu murni akan banyak pahala berlipat ganda. Nah, baik kan. Itu tadi bahaya-bahaya penyakit hati ya. Ya. Sirik, iri, dengki, terus munafik, terus beramalia, terus takabur, itu terus sum'ah, sufroh. Nah, ada tambahan sufroh dan sum'ah. Apa tuh? Sum'ah itu ingin didengarin orang. Oh, itu sum'ah. Sum'ah. Ingin didengarin orang. Apa-apanya ibaratnya ingin didengarin orang. Oh. Jadi seolah-olah nggak mau dia didengarin Allah, dengarnya orang aja. Tapi kalau ada orang, gitu, iya. Kalau ngaji itu dia malas kalau sendirian, nggak ngaji. Tapi kalau banyak orang dia ngaji. Oh. Mau didengarin orang banyak. Ya sama speaker gitu. Itu kan sum'ah. Tidak boleh lah gitu. Terus ada lagi suhroh, dia itu ingin terkenal. Iya, bukan pamer, dia mah ingin terkenal. Saya nih ingin terkenal, dan sampai saya diinjak-injak, sampai dihina. Sekali saya ingin terkenal aja lah. Ya dia baca lagi di speaker. Baca Al-Quran yang enak. Iya. Nah terus terakhir, nih saya mau nanya nih, ini kan sekarang kan lagi rame-rame nih ya, lagi pemberitaan masalah speaker toa di masjid, ya kan? Iya. Ini ada pendapat yang berbeda-beda mengenai pengeras suara di masjid. Nah, yang kita tahu nih informasinya kan sekarang Menteri Agama ini mengatur volume suara di toa supaya menjaga kebisingan, ya, terutama kepada orang-orang yang non muslim. Artinya kita bertoleransi lah, menghormati mereka yang non muslim. Nah, tetapi hal ini menimbulkan kontroversi, perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, mungkin perbedaan pendapat ini disambung dengan masalah yang menyangkut dengan semisal gonggongan anjing. Iya. Nah, tapi kalau saya mencermati apa yang diberitakan, itu pengistilahan gonggongan anjing itu bukan menyamakan antara suara azan dengan suara gonggongan anjing, bukan. Tetapi ini ibarat suara. Suara itu anjing itu kalau dalam jumlah banyak, mereka saling menyaut, saling menggonggong. Ya, itu maka akan terdengar sesuatu yang tidak enak gitu kan.
akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, karena suaranya saling masing-masing saling mengasah suara, gitu kan. Nah, ibarat suara enak tidur, suara yang bersautan itu dalam satu waktu yang sama itu akan mengganggu pendengaran. Nah, sekarang kita balikin ke masalah azan, gitu kan. Masalah azan ini, apakah memang demikian, Ustaz? Bisa mengganggu pendengaran orang lain? Iya, memang azan itu kan dulu waktu zaman Rasulullah kan ada sejarahnya, bukan langsung azan yang ditampilkan. Bukan. Yang pertama itu menghidupkan api dulu. Menghidupkan api. Iya, kata Rasul tidak boleh, kan sahabat itu usul. Kalau untuk isyarah mengundang orang banyak buat sholat di masjid, ya usul kata sahabat, boleh nggak kalau sampai menghidupkan api? Kata Rasulullah tidak boleh. Terus ada lagi sahabat yang lain, kalau bikin lonceng aja bisa nggak? Lonceng jadi suara lonceng gitu. Kalau pertanda udah masuk sholat itu, diketuk loncengnya supaya kedengaran, supaya bisa berduyun-duyun. Kata Rasulullah dijawab tidak boleh. Itu pun tidak boleh. Ya kalau nggak boleh, misalnya nih untuk mengundang orang banyak ke masjid, misalnya bikin apa ya? Yang satu ini apa namanya? Ya emang beduk itu kan dulu ada ya, beduk dibolehin, beduk itu. Ada yang tidak dibolehkan, tergantung hadis. Nah, ada di antara sahabat ini mimpi. Saya mimpi ya Rasulullah. Dalam impiannya itu ada suara yang bergema, bacanya Allahu Akbar sampai seperti adzan. Dalam impiannya itu suara adzan. Akhirnya sahabat itu mengusulkan gimana kalau impian ini kalau dijadikan suara adzan. Oh, ya itu cocok kalau ada Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali kan, asyhadu anna Muhammad 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah. Tapi Allah Akbar la ilaha. Wah, ya itu cocok karena itu arti daripada adzan itu kan istilahnya bisa bikin syahadat kepada orang non muslim, bisa mengajarkan dan bisa bikin nyaman pada orang non muslim. Nyamannya gimana? Nyamannya kalau itu mengandung unsur dalam adzan itu kan unsur kalimat tauhid juga. Maaf, ini batuk ya. Aduh, batuk. Jadi ada unsur kalimat tauhid. Ya, siapa tahu nih dalam adzan ini mendapat hidayah taufik dari Allah. Kan tujuan adzan begitu, bukan hanya sebatas undang aja. Dan barangkali ada yang orang non muslim mendapatkan hidayah dengan suara adzan itu. Bagi orang yang muslim yang setia taat kepada Allah, jangan nganggap berisik, jangan nganggap ini adzan ini mengganggu. Berarti kamu yang bukan muslim, walaupun kamu bukan muslim, tapi kamu sering menghujat terus. Makanya orang-orang muslim ini alhamdulillah banyak yang pada terpengaruh dengan suara adzan sampai bisa masuk Islam. Dan begitulah, kita kan adzan itu emang harus kita suara, karena adzan itu di zaman Bilal di Rabah naik di atas Ka'bah. Bilal itu disuruh adzan sama Rasulullah sampai kedengaran orang banyak. Di situ ada non muslim, ada muslim.
akhirnya mendengar suara adzan itu banyak bikin orang non muslim jadi terpengaruh dengan kemerduan suaranya Bilal. Makanya diharuskan orang yang adzan harus merdu suaranya biar kedengarannya enak banget. Ya. Jadi harus merdu. Nah, sekarang gini Tad. Saya minta Ustadz bagaimana ajan yang merdu? Ya banyak variasinya ya. Jauh, bagaimana? Ada ajan tergantung masing-masing lingkungan kita. Ajan Bilal bisa nggak ajan Bilal? Ajan Bilal ya lupa. Ada Bilal ada yang di anak-anak sekarang kan banyak yang meniru-niru ajan Bilal. Tapi ada ya sekurang-kurangnya ajan Mekah aja seperti itu kan udah cukup bagus itu ajan Mekah. Nah, Ustaz contohkan tuh ajan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini contohnya aja. Di suaranya tuh nggak seberapa tapi intonasi suaranya cukup hebat banget. Jadi menggelegar. Makanya mudah-mudahan berpesan sama non muslim dan yang muslim ini jangan salah paham masalah adat itu. Emang itu kan modal suara yang tinggi yang merdu biar bisa terpengaruh yang tadinya nggak senang adan lama kelamaan ya karena tidak biasa menjadi suka. Ini kan karena kebiasaan itu kan timbul suka. Kalau nggak biasa ya masih merasa apa ini nggak enak dengan adan. Apalagi Sayyidina Ali, nah Umar kalau melihat kalau mendengar adan sampai pingsan dari atas ontanya itu. Sampai gemetar seperti orang ini apa kesetrum aja. Karena saking apanya dia itu sahabat itu saking takutnya kepada Allah. Kalau dibacakan lafaz asyhadu alla ilaha illallah sekali itu seperti mendadak kamu yang panas sampai gemetar darah sampai meluap tinggi. Akhirnya dia nggak tahu tanya dia jatuh dari ini pingsan dari onta. Karena pingsan nggak sampai mati dia dan langsung siuman lagi karena apa? Karena ini sakit takutnya luar biasa sama tauhidnya itulah ilaha illallah. Nah itulah namanya perihal masalah adzan ya mengandung unsur tauhid dan syahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah terus gini Tad, ada yang bertanya adzan itu dalilnya ada dalam Al-Quran. Nah memang adzan itu kalau di Al-Quran itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa rasul wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu qawlan itu siapa saja yang lebih baik, indah, merdu suaranya untuk mengajak ibadah kepada Allah dan utusannya. Ya intinya taat kepada Allah dan utusannya. Wa amila sholihan dan dia muadzinnya ini harus disyaratkan rajin beramal soleh, bukan sembarang muadzin aja bisa suaranya merdu tapi dia diharuskan untuk sebagai modal utama dia harus banyak sholat sebelum itu. Kalau tugas muadzin jangan ini mah muadzin cuma hanya adzan aja, kalau giliran sholat nggak ada. Nah ini mah harus tampil dia itu muadzin, bukannya saja sholat di masjid tapi di rumahnya banyak sholat sunnah dikit. Nah wa amila sholi wa qala inni minal muslimin, dia langsung berkata sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang muslim. Nah kalau udah faktanya banyak itu dari mana itu? Al-Quran. Makanya kalau dari hadis. Yang tadi dari Al-Quran, dari hadis. Al-Quran. Itu menyangkut dengan ajan bukan? Iya,
Jadi harus cari suara yang merdu, bukan yang jelek. Tapi dituntut di muadzin itu orang yang beriman, orang yang banyak ibadahnya, bukan sembarangan. Bukan kita ini muadzin ya membayangin komisi aja. Kalau sholat bayaran. ya bayar. Kalau di kota-kota kan tinggi muadzin itu bayarnya. Tapi nggak peduli dengan ibadahnya, walaupun nggak ibadah pakainya seperti Jadi itu. supaya apa yang dia sampaikan itu benar-benar bisa masuk ke dalam hati orang lain. Dengan kemerduan ajannya, dengan dengan kebersihan hati nuraninya ya. Jadi bisa apa yang disampaikan melalui hati akan masuk juga dalam hati. Baik, pemirsa, ini tadi kita berbicara menyangkut dengan mengenai asal muasal ajan. Nah, ajan itu ternyata di dalam hadis ada tadi ya? Ada. Riwayat tadi ya? Ya ada. Riwayat. Jadi masuknya di Sahihul Hikayat ada. Oh, Sahihul Hikayat. Ya. Oh, adanya di Sahihul Hikayat. Hadis bukan? Ya itu mah cerita, tapi dalam kitab Salafiyat. Salafiyat Ya, ada. Salafiyat. Jadi ada di Sahihul Hikayat. Ya. Terus di dalam Al-Quran ajan itu Ya, ada juga. ayat Muhammad Ahsanul Qola. Omar Ahsanul Qola. Terus dalam balasan orang ada itu apa nantinya? Sama dengan itu dalam hadis ada. Ada 7 golongan. Sab'atun tudiluhum dilal arsy. Imamun adilun wa muadzinun mukhlisun wasabun. Nah ini muadzin ini kan, tukang adzan ini kan peringkat yang kedua. Yang pertama kan imam yang adil, itu yang masuk surga. Terus peringkat yang kedua muadzin yang selalu ikhlas, enggak ada dia, enggak ada kabur untuk mah Ikhlas dalam menyerukan suara dalam ajan. suara, ya. Jadi urutannya pertama imam yang adil. Artinya memang adil ini imam yang benar ya. Yang bijak, Yang bijak, yang memang soleh gitu kan. bukan imam adil dalam sosialisasinya, Bukan. tapi dalam arti memenuhi syarat-syarat. Imam itu kan ada 4 itu keadilannya situ. 1, imam itu kan al-aura yang harus lebih apik, lebih warok lah bahasa Jawa bahasa Arabnya. Yang kedua al-aqra yang lebih fasih dalam bacaan Qur'annya. Al-aqra yang mengandung tajwid. Terus al-a'lam yang lebih pintar dalam urusan bidang ilmu agama. Al-aqoh yang lebih ngerti daripada ilmu fikihnya. Ini pokoknya harus dituntut 4 syarat. Kalau nggak dapat syarat gagal jadi imam. Tidak boleh. Iya. Jadi ada 4 tuh. Ada 4. Pertama al-aqra yang lebih fasihat dalam bacaan. Fasih dalam bacaan. Yang kedua al-a'lam yang lebih pintar. Kedua. Yang kedua ilmunya. Yang ketiga al-aqoh yang lebih ngerti dalam bidang fikihnya. Yang keempat al-aura yang lebih warok. Warok artinya apik. Apik, tidak sembarangan imam itu pakainya harus terjaga rapi, tangan panjang. Aurat ya. Dan tidak boleh sembarang makan di jalan. Nanti dikirain orang seperti preman. Nah, jadi imam itu resikonya lebih tinggi. Jadi dalam mengimamin juga dia cara berpakaian juga harus rapi. Pakai peci. Tangan juga nggak boleh panjang. Harus panjang. Jadi dia bikin contoh yang baik kepada makmum. Baru itu memenuhi syarat. Ini mah ada imam ya nggak pakai peci, pakai baju. Malah tatoan.
ada tatoan, ada yang lebih parahnya juga pakai kaos aja, kaos oblong. Aduh. Masih gitu. Aki-aki lagi. Aki-aki lagi. Bukan perempuan. Batuk mulu deh. Batuk mulu. Ampun. Ya udahlah, segitu untuk pembahasan kali ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat hikmahnya. Amin, amin. Untuk bekal kita di alam dunia. Amin. Dan kita meraih kesuksesan, kebahagiaan di akhirat. Amin. Dengan ilmu yang bermanfaat ini. Amin. Baik. Gitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar segala hal-hal yang menyangkut dengan masalah fikih, dengan masalah tauhid, ya. Bahkan kita tadi sudah membahas masalah ajan, masalah imam, dan penyakit-penyakit hati. Nah, ini sesuatu yang sangat penting buat kita untuk kita ketahui agar ibadah kita ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ibadah kita ini dilaksanakan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan semoga kita diselamatkan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, insya Allah nanti di perjumpaan kita yang berikutnya kita akan membahas mengenai materi-materi yang lain. Salah satunya kita akan bahas materi tentang Isra Mi'raj, ya tadi ya. Terus materi tentang Ramadan, ya tadi ya. Nah, kita karena akan menjelang masuk di bulan Ramadan, banyak sekali fadilah-fadilah, ya tadi ya, di bulan Ramadan. Insya Allah itu nanti kita akan bahas di Asabidin channel. Oleh karena itu pemirsa, silakan diklik supaya bisa terus mengikuti program kami, yakni dakwah mengungkap ilmu-ilmu dalam agama Islam, ya. Gitu ya, ya. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur kita, ya. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa juga bisa bertambah ilmunya dan bisa mengamalkan amal ibadah dengan baik. Pemirsa, itu saja yang pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kehilapan tadi, ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya silakan tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah ajmain. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhana man ja'ala binal kafi wa nun subhanahu man a'udhu syaitan yaqulu bayakun. Allahumma barik barik kami amin. Bagian ajaran rahmatika ya rahman rahim. Allahumma inna astaghfiruka wa astaghfiruka wa astaghfiruka wa amalan wa ahlana wa kullu shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna iyyaka fi qalbi wa manika ya bi wa jiwarika min kulli syaitan marid wa jabbarin anik wa ta'in wa tibatna yasat min kulli syaitan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamati bi taqwa wal istiqamah wa inna mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa tukna kama mutabat laudah kubahna fi afiyatin wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustaz, tolong bacakan shalawat sekali aja di penutupan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, alhamdulillah. Baik pemirsa, sampai jumpa lagi kita di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.